dalam proses banyak pas lagi. Alhamdulillah. Masuk. Pasar. Terus baru Mana rotinya? tidak ada ketinggalan dari selalu. Jagalah kebersihan. Tak yakin puasanya. Ini kurang darahnya. Sombong narpuasi nanija. Sombong. Atau kami tadi untuk sombong puasanya. 10 hari penggembukan. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gagal. Nampak sedikit. Alhamdulillah. Ini arah sana. Niki sebelah kiri kanan ini namanya Mispalah. Nah nanti kalau minggu kami tarik hotel kita di kawasan namanya Mispalah. Halo. Nah jadi sebelumnya saya nggak tahu jalan pulang cari namanya Mispalah. Mispalah nama jalannya Syarif Hijrah. Nah gitu. Tinggal 2 hari tidak apa-apa. Tinggal 2 hari itu 2 hari kan masih pahalanya masih tetap 100.000. Ada ya? Tidak berubah pahalanya walaupun tinggal sehari ini tetap pahalanya 200.000 kali lipat. Nah, di alhamdulillah ya kita jumlahnya ada 31 orang, ada 4 orang yang ikut jadinya dikit. Ada yang sepuh dikit ibu-ibu dia. Kayaknya ibu-ibu yang dari tempat makan. Alhamdulillah jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya ziarah mazarah, tempat-tempat yang pertama sunatnya Nabi itu di mana kita Nabi Hijrah nanti kita akan menapak tikas tempat yang namanya Gua Sur, Jabal Sur. Terus selanjutnya nanti kita akan ke Arafah. Setelah dari Jabal Sur kita langsung menuju ke Arafah. Selesai dari Arafah kita akan menuju ke Musdalifah. Setelah dari Musdalifah kita menuju ke Gua Hira. Bentar dulu. Ke Mina. Mina. Selesai dari Mina kita langsung ke Cirona. Selesai dari Cirona kita langsung ke Jabal Nur. Nah nanti mungkin kita akan turun di Cirona, Jabal Rahmah atau di Arafah. Cuma kalau di Jabal Sur biasanya ramai itu. Dan bagian gunungnya tinggi sekali dia. Dan mungkin belum sampai akan naik ke atas ya. Memang tensinya. Dia kesenangan itu Bu, tenang. Terus kita lihat satu dari jauh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat walafiat. Tolong jaga kesehatan ya. Karena ini musim dingin. Satu lagi kita di situasi kondisi kita di Mekah. Jadi tolong saya sampaikan lagi sekali. Jadi kita akan pulang tengah malam besok. Siap. Ini untuk rapat kepulangan kita, nanti kita akan bahas nanti malam ya. Selesai kita makan malam. Jadi tolong semuanya hadir karena ini menyangkut kepulangan kita ya. Karena kepulangan kita nanti itu jam 2 tengah malam mungkin. Jadi jangan sampai ada yang kita cari-cari nih, karena kita mepet sekali dengan jadwal keberangkatan. Nah, kalau ini yang jadwal kepulangan itu tolong jangan sampai ada yang terlambat karena ini waktunya kita terbatas dan tidak bisa menunggu lama. Nanti kita mau total juga tidak bisa ya.
nanti kita bahas nanti malam itu. Ya. Nanti kita bahas. Jangan sampai kita suruh pulang sendiri ya. Susah lah. Bukan. Kalau ini beda lagi kalau kepulangan. Kalau kepulangan mesti ada semua, tidak boleh tidak ada. Ini yang pertama. Terus yang selanjutnya yang ikut dalam grup ini kita ada informasi, tolong kasih tahu ya sekamarnya. Soalnya satu kamar itu punya semua WhatsApp group. Jadi yang baca WhatsApp langsung kita bagi teman yang lain. Jangan sampai yang lain kita tahu yang lain tidak tahu ya. Sangat tegas saya seperti sekarang dan juga terlambat mungkin. Karena dia belum sarapan, insyaallah. Benar ini merupakan pengorbanan apa namanya? Pengorbanan beliau begitu. Sudah tak sarapan untuk ikut ziarah. Jadi tersuratnya kita Rasulullah akan disampaikan langsung dengan Ustaz Utsman Bukit ini. Beliau ini gurunya di Nurul Hakim begitu. Jadi mungkin beliau lebih paham begitu. Beliau lebih hafal kematian dan beliau juga ngaji sama beliau jadi lebih jelasnya mungkin lebih fixnya sama beliau. Beliau nama-nama sahabat dan nama-nama teman-teman Rasulullah yang ikut hijrah waktu itu beliau sudah di luar kepala. Ya, jadi pada Ustaz Utsman ini kantor polisi ni. Polisi di police station. Oh, dengan BPS dia. baik sambil yang duduk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lanjutkan dari penjelasan tadi sebelum yang ke materi sirah nabawiyah. Mungkin ada yang bertanya, tadi ada yang salah paham juga. Baik ini ada persepsi bahwa yang kita lakukan sekarang adalah sesuatu yang wajib. Yang jelaskan ziarah ini tidak wajib Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita ziarah ini sekarang tidak ada satu fadilah pun sebagaimana kemarin kita berziarah ke Masjid Quba. Alhamdulillah. Kita ini bagi saja. Toyota. Jadi yang sekarang adalah wisata ziarah yang merupakan bagian dari apa yang kita laksanakan kepada sahabat. Sama sebagaimana Bapak Ibu sekalian menyeduh kopi, menyeduh teh, kita menikmati ibadah-ibadah yang merupakan bagian dari rukun Islam, baik ibadah mahdoh maupun ibadah mahdoh. Itu adalah syariat yang sudah jadi, tinggal kita nikmati saja. Kemudian tentu kita bertanya, kira-kira bagaimana perjalanan sampai syariat itu kemudian bisa kita laksanakan sekarang. Sebagaimana orang kemudian ingin tahu bagaimana cara membuat kopi, cara membuat teh, sehingga penghayatannya ketika minum kopi itu luar biasa. Sehingga penghayatannya ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita melaksanakan ibadah umroh, kita melaksanakan ibadah haji, itu tentu lebih mendalam dibanding dengan orang yang tidak tahu sejarah. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana yang kita ketahui dari bapak-bapak, ibu-guru sejarah kita, bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi Rasul pada usia 40. Beliau wafat tahun 60. Berarti usia dakwah beliau adalah 23. Para ulama menjelaskan 13 tahun beliau habiskan berdakwah di Mekah. Berdakwah di Mekah, sehingga para ulama fase makkiyah. Ayat-ayat Al-Quran juga disebut dengan ayat-ayat makkiyah. Sisanya 10 tahun, 23 dikurangi 13 adalah 10. Itu beliau habiskan ketika beliau berdakwah di Madinah. Disebut dengan fase Madaniyah. Ayat-ayatnya pun disebut sebagai ayat-ayat
Bapak Ibu sekalian, nah ini sudah. Itu ada Jawa, ada yang ditangkap. Yang lainnya sedikit. Sekarang kalau misalnya kemarin kita umroh berangkat dari Mekah dulu, bisa urutannya dijelaskan dari periode Mekah. Tapi karena kita ke Madinah dulu, kemudahan belum berumroh, akhirnya sebagian sejarah dari Madinah 10 tahun lalu sudah nanti di Mekah. Sekarang yang 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah, Rasulullah SAW ini para ulama bagi lagi menjadi dua fase. Istilah para ulama dakwah yang pertama adalah sirriyatul dakwah wa sirriyatul tawbih. Jadi Rasulullah berdakwah secara sir, sembunyi-sembunyi. Jangan sampai kita tahu hanya nikah sirri saja. Sembunyi-sembunyi. Dakwah ini pun juga ada periode sir. Beliau lakukan itu pada 3 tahun pertama. Kenapa demikian? Karena orang-orang Quraisy tidak dengan mudah menerima sesuatu yang baru, apalagi yang berkenaan dengan keyakinan yang harus berubah dari keyakinan yang mudah. Nah, inilah yang dengan sirnya dakwah. Rasulullah itu memilih orang-orang yang betul-betul mau mendengar beliau. Tempatnya tersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian mendekati beberapa kalangan di antara orang-orang yang tua ada Abu Bakar, kemudian di antara anak-anak ada Sulaiman dan seterusnya. Kemudian setelah 3 tahun periode Syriah masuk tahun keempat, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hijr ayat 94, baru Rasulullah SAW mengizinkan untuk berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menurunkan ayat yang fasda liman tu'mar wa 'anil jahilin. Jadi perintah Nabi merupakan amr fasda. Bahasa sekarang itu viralkan, sebarluaskan apa yang Allah perintahkan, dan silakan kalian berbalik dari kejahilian yang sebelumnya sudah disembunyi, sekarang terang-terangan. Resikonya Bapak Ibu sekalian adalah tidak seringan sebagaimana ketika periode Syria. Kalau sekarang berhadapan langsung, begitu tahun-tahun 4 dari Nabian tadi, sudah jelas bahwa yang kita tahu adalah keyakinan Rasulullah SAW berbeda dari keyakinan orang-orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan prosesnya ini memulai dakwah melalui keluarga. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Jadi dari kaum karib kerabat dulu. Nah, inilah salah satu sebab kita ketika kita memang mendakwahkan ingin membuat orang berislam secara benar, maka jangan sampai kita tinggalkan keluarga. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang alladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum wa anfusakum dilanjutkan wa ahlikum. Ini sebelah kanan kita sudah masuk double tour. Itu yang paling kanan, yang paling penting Bapak Ibu. Oke, ada orang-orang yang naik itu. Nah, ada orang naik. Kecil. Nah. Baik, Ibu. Selanjutnya pada tahun ke-5 Hijriah, pada tahun ke-5 kenabian itu Rasulullah SAW mencoba memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Macet ini Bapak Ibu sekalian kan? Macet daripada melumpuh kehilangan 100.000 pahala salat berjamaah haji. Nah, sekedar tahu, ini yang paling tinggi di atasnya Tumpul itu. Jabal Tur. Guanya namanya Gua Tur. Jadi gunungnya Gunung Tur, guanya Gua. Kanan.
Sekali lagi tidak ada pahala kita turun di sini Bapak Ibu. Oke, beda dengan kita sholat di Masjid Kuba. Ini hanya sekedar meresapi bagaimana sejarah. Pada tahun ke-7 setelah kenabian Rasulullah SAW dapat ujian berat, yakni diembargo secara ekonomi. Orang tidak boleh menjual barang kepada beliau, tidak boleh bertransaksi barang dan seterusnya. Pada tahun ke-9 yang dikenal dengan Amul Husni, jadi Rasulullah SAW mengeluh kesedihan dengan meninggalnya dua orang yang paling beliau cintai. Yang pertama adalah paman beliau Abu Thalib, yang kedua adalah Khadijah al-Kubra, istri beliau. Nah, hiburannya pada tahun ke-10 kenabian itu beliau diberangkatkan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Isra Mi'raj, syariat Islam ini semakin lengkap dan kabar tentang Islam itu mulai tersebar ke mana-mana sampailah kepada penduduk Madinah. Sehingga penduduk Madinah yang datang ke Makkah tinggi dan memeluk Islam itulah yang dibaiat oleh Rasulullah di Baitul Aqabah yang pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, dia maksa masuk, tapi tidak memberi jalan kepada bis di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Tahun 12 kenabian itu adalah Bai'atul Aqabah yang kedua, dan tahun 13 kenabian itulah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itu yang bisa lihat. Tinggi Jabal Nur tadi itu sangat bersejarah ketika Rasulullah SAW bersembunyi waktu manasik sambut yang viral videonya gitu. Nah, itu adalah ketika Rasulullah SAW menunjuk pemandu jalan yang bernama Suraka bin Naufal. Itu pemandu jalan ini cukup cerdas memberikan saran agar orang-orang Makkah yang tidak tahu bahwa beliau itu akan ke Madinah, beliau mengambil jalur yang tidak pada waktunya, sehingga memutar dulu ke arah sini. Tidak perlu ke arah sini, tujuannya itu ke utara, tapi beliau malah ke selatan dulu. Memutar. Sampai di sini kurang lebih beliau 3 malam, 4 hari. Dan yang membantu beliau, nah, jadi para sahabat ketika ada perintah hijrah ke Madinah ini caranya berhijrah macam-macam. Ada yang sembunyi-sembunyi takut tahu keluarganya. Tapi kalau umat berhijrah ini tentu cara terang-terangan. Siapa yang menghalangi saya tebas lehernya. Nah, inilah gaya umat. Sampailah kepada sahabat inti yang menemani beliau, Rasulullah menahan, kamu jangan hijrah dulu. Yakni siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali yang menggantikan beliau ketika beliau tidur di tempat tidurnya, Rasulullah keluar dari pintu belakang menuju Baqur, dan Sayyidina Abu Bakar lah yang menemani beliau menuju Gua. Bapak Ibu sekalian, apakah hanya dua tokoh ini? Tidak. Ternyata ada Abdullah bin Abu Bakar dan Asma bin Abu Bakar. Itulah yang kemudian menggembalakan kampung di sekitar Jabal Nur ini dengan tujuan bisa mengantarkan makanan dan kebutuhan Rasulullah itu. Dan Asma bin Abu Bakar dalam keadaan hamil. Coba ibu-ibu bayangkan sekarang, begitulah risalah hijrah yang salah satunya adalah disukseskan oleh seorang wanita yang sedang hamil, naik turun dua. Nah, terkenal dengan 2 sabuk, wanita 2 sabuk, Asma binti Abu Bakar ini. Subhanallah. Sehingga kemarin mohon maaf ibu-ibu yang umroh kedua yang ajak berlari-lari gitu, supaya menghayati bagaimana Bunda Hajar dulu perjuangannya. Kalau yang pertama karena kami kasihan sama tua-tua. Ternyata kemarin alhamdulillah perjuangan Siti Hajar ibu bisa rasakan kemarin, dan pas maghrib sudah selesai maghrib. Nah, inilah Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita akan menuju ke Aruf. Jadi ini adalah kisah sejarah di mana sampai Islam komplit menjelaskan tentang ibadah instan sudah siap kita kerjakan, ternyata prosesnya panjang. Kopi instan tinggal kita sentuh, ternyata prosesnya panjang. Ada dari sejak menanam kopi, merawat tanaman,
berita-berita atau informasi yang kita terima, di Jabal Nur ini sempat ditutup oleh pemerintah Saudi, tidak boleh ada pendaki di sana. Karena mohon maaf, beberapa peziarah dari negara lain lagi berlebihan caranya. Tidak ada syariat salat sunat di sana, dia salat sunat. Naudzubillah. Tidak boleh. Walaupun di sana adalah tempat nanti di Jabal Nur juga Gua Hira, nah ini juga tidak boleh ada apa-apa di sana. Dia hanya merupakan tempat nangis dihuni oleh Rasulullah dan tidak berada tempat Rasulullah uzlah mendekatkan diri kepada Allah. Tempat itu sepi, hilang nanti pulang-pulang dari Corona. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lanjut ke Arafah, Musdalifah dan Mina. Yang belum ke Arafah untuk melaksanakan ibadah haji, semoga Allah segerakan. Amin. Ibadah haji itu sebenarnya bisa dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah saja. Bapak Ibu seandainya orang sini ya bisa menyelesaikan, apalagi mengambil haji tamattu, selesaikan saja umurnya tanggal 8. Bismillah. Setelah itu, kalau ini nampak jelas bagaimana haji Rasulullah SAW, malam tanggal 9 itu harus berangkat ke Mina, mabit di Mina, dan itulah yang disebut dengan Yaumul Tarwiyah, hari tarwiyah, tanggal 8. Tetapi sayang, seribu sayang, kalau jamaah haji ONH biasa, mohon maaf kan, itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak dilakukan oleh pemerintah karena menganggap haji itu sunnah saja. Tetapi perjalanan sejarahnya ada yang meninggal. Alhamdulillah Allah takdirkan dia tahun 2013 melakukan tarwiyah kedua. Nah, mabit kita di Mina selama 1 malam. Yang penting sudah lewat malam, tanggal 9 Dzulhijjah baru bergerak ke Arafah. Kalau jamaah haji kita itu tanggal 8 sudah di drop langsung ke Arafah. Nah, jadi ada juga yang giliran khususnya sudah masuk tanggal 9 pagi baru di drop ke Arafah. Jadi mati-mati Mina tanggal malam tanggal 9 itu terlewat. Kemudian di Arafah ini, Bapak Ibu sekalian, batas-batas Arafah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sehingga wukuf dinyatakan sah kalau kita berdiam sejenak ba'da zawal, itu adalah di Arafah. Jadi wukuf tidak boleh di mana-mana. Sebagaimana hadis al-hajju Arafah, bahwa haji itu adalah Arafah, maka jamaah haji yang sakit sekalipun itu pasti dibawa oleh ambulan dan berdiam sejenak di Arafah. Konon ceritanya juga dulu Sultan mana Brunei katanya itu sekedar pakai helikopter diam di Arafah. Masya Allah. Karena intinya adalah hukum ini adalah berhenti artinya. Nah, baik Bapak Ibu, di Arafah nanti ada sebuah bukit kecil seperti Jabal Ruman kemarin kita di Ubud, agak lebih tinggi sedikit. Ada tugu di sana yang juga tidak menerima informasi yang jelas sejak kapan tugu itu dibangun. Tetapi menurut sejarah itulah tempat perjumpaan nenek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam dengan ibunda Siti Hawa. Ada yang boleh ke sana? Insyaallah. Ini wisata sejarah, ada pahalanya. Yang mau hemat tenaga menurut dia. Karena tenaganya kalau sudah habis untuk naik Jabal Rahmah, habis untuk umrah. Nah, cukup dari bawah tadi. Tapi dia kasih waktu nanti mungkin berapa lama kita dua? Ya, setengah jam lah kira-kira. Yang lanjutkan
tidak sholat maghrib di Arafah, langsung menuju ke Musdalifah, ketemu waktu maghrib, silahkan jamak. Sebenarnya tidak mungkin. Kalau pasti akan ketemu sholat isya, berarti akan jamak takhir maghrib dan isya di Musdalifah. Tapi karena kondisi Musdalifah makin tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat, sehingga para ulama memberikan kelonggaran. Tapi kalau apabila Rasulullah betul beliau itu sholat jamaah terakhir di Musdalifah. Sampailah di Musdalifah menginap itulah yang disebut dengan mabit. Itu bahasa Arab mabit. Mabit di Musdalifah malam tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ini merupakan hari raya Idul Adha. Setelah mabit di Musdalifah, inilah fleksibelnya syariat haji Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya syariat haji ini tidak fleksibel, hanya satu jalur yang bisa membayangkan bagaimana menutupnya manusia di satu tempat. Nah, sehingga dari Musdalifah ini boleh kita ke Mekah dulu untuk tawaf ifadah, atau boleh langsung ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mana-mana. Kalau ke Mekah dulu untuk tawaf ifadah, berarti tahallul awal itu adalah tawaf ifadah. Sudah bisa lepas ihram setelah itu. Nah, baru ke Mina untuk Jumratul Aqabah, sudah tanpa ihram. Tapi sebaliknya, kalau menjadikan ke Mina dulu sebagai tahallul awal, di Jumratul Aqabahnya tanggal 10 ini, maka itulah sebagai tahallul awal, dan kita tawaf ifadah bisa kapan-kapan. Nah, sudah tanpa menggunakan ihram. Jadi fleksibel. Nah, inilah syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat tergambar bahwa kita mau masuk Arafah. Belum. Sudah di depan. Ya. Kalau seandainya syariat Islam ini tidak fleksibel, masya Allah, yang bisa membayangkan kalau semuanya harus rungkuk ke Jumratul Aqabah, atau semuanya rungkuk ke tawaf ifadah, ya Allah, masya Allah, yang tidak bisa membayangkan. Nah, sehingga ad-dinu yusrun, agama ini mudah, tetapi jangan kita mudah-mudahkan. Nah, di belakang kita sudah ada tanda dan sudah masuk kawasan Arafah. Kalau ada pohon imber, bahasa kita lombok, itu namanya pohon Soekarno. Nah, ini gini, pohon imber, bukan yang pinggir sini, yang tengah ini. Soekarno atau Soeharto? Oh, Soeharto ya, Pak. Oh, pohon Soeharto, Pak. Nah, nanti gini, pohon imber ini, itu jadi pohon penghijauan di padang Arafah. Oh, begitu. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Besar jasa beliau. Kita kirim nah, ini pohon-pohon semua. Karena selain ini, ya berarti ini pohon baru-baru. Selain ini dulu sulit ditemukan pohon yang bisa bertahan untuk hidup di sini. Ini salah satu alasan beliau. Nah, ini semuanya. Kiri kanan. Nah, baik. Risalah haji ini setelah tanggal 10 itu Jumratul Aqabah saja. Nah, tanggal 10 Zulhijjah ya salat ini jamaah haji tidak salat Id. Jadi Jumratul Aqabah, jumrahnya hanya satu saja, di Jumratul Aqabah. Nanti kita akan lewat. Kemudian dilanjutkan dengan mabit di Mina. Kalau tanggal 11-nya melontarnya di 3 nilainya. Jumratul Aqabah melontar 7 kali. Pindah lagi ke Jumratul Wusta melontar 7 kali. Baru pindah ke Jumratul Aqabah. Nginep lagi. Apa yang kita lakukan selama hidup? Tidak ada. Zikir, makan, minum, jalan-jalan. Kalau ada orang jualan belanja. Ya. Tapi karena syariatnya begitu, kalau ada yang banyak kenapa? Ya begitu memang. Kudu mana sekakum kata Rasulullah SAW. Kata Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rel api Bapak Ibu. Tapi jamaah Indonesia karena
berarti selesai pula hal-hal yang membatalkan ihram, karena itu menjadi tahallul sani. Kalau sudah dua niki, Jumratul Aqabah pada tanggal 10 dan tawaf ifadah kapan saja mau dikerjakan. Jadi tahallul sani bebas dari Bapak Ibu yang berhaji berdua maupun berasal ini kalau sudah ada sani. Sudah kebayang kira-kira Bapak Ibu? Insyaallah. Karena itu yang pernah dapat namanya Kiai Haji Dr. Masud Abdul Karim. Beliau dosen Libya bidang tafsir, memberikan resep sederhana. Ketika suatu saat mengisi pengajian ditanya, siapa yang mau berhaji? Semuanya angkat tangan. Kata beliau dalam rumus yang sangat sederhana ini adalah pelajari manasik haji sampai ukurannya kita di luar kepala, sampai sudah dibayang-bayang begini prosesnya dan seterusnya. Ya, ibadah haji ada 3, haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Kira-kira apa bedanya? Kalau sudah kita paham, ilmu manfaat minta dikerjakan. Maka kita selalu berdoa Bapak Ibu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nah, kalau berarti ilmunya ini sudah bermanfaat, insyaallah manasik haji kita dikerjakan. Nah, ini sulaki kita adalah Jabal Rahmah. Kalau yang ada yang mau naik Bapak Ibu? Ada. 1 menit. Naik. Segala resiko bukan tanggung jawab kami, ya. Misalnya resiko keselio, resiko apapun, karena tidak termasuk dalam perjanjian kami. Bangun sebentar dong. Kita Yang penting kita sepakati waktu. Kita sudah terlambat saat berangkat, jangan sampai kemudian kita terlambat lagi. berapa menit Ustaz? Ada tadi juga. Sedikit penjelasan terkait dengan ganti baju ihram. Setengah jam atau berapa jam? Sebelum turun. Ntar kita cari lokasi dulu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah setelah berlibur bersama nanti merupakan kabar rahmah ya. Nah, jadi nanti yang mau kita kasih waktu 30 menit ya. Yang mau naik nanti silakan jangan sampai lebih waktunya ya. Paling lambat 30 menit. Paling lambat 30. Paling lambat 30. 30? Ya, paling lambat. Syariat kita ke atas itu ke atas. Jadi ya ini namanya orang jadi 30 menit sih. Satu lebih. Terus selanjutnya nanti yang mau jadi nanti ganti baju dan itu di sini ganti baju dan itu nanti di sini. Karena di Corona abang dan Umi nggak bakalan bisa masuk ke toiletnya. Jadi yang kalau tidak boleh nanti bisa dicek. Nanti dicek. Di sana pasti tahu lebih ramai dan lebih crowded lagi daripada di sini. Bayangkan ini kawasan yang luas ini. Nanti semua di sini akan menuju Corona semua. Jadi wajahnya kecil, terus busnya banyak. Nanti bisa berusaha semua. Jadi yang sarankan ganti baju dan di sini persiapkan diri dari sini sebelum kita berangkat ke Corona. Baju. Yo. Nanti kita foto di sini, susun foto surat berbicara dengan itu, tapi jangan sampai lupa tempat mana bus kita ya. Dan kalau pergi jangan sendiri. Karena di sini tidak ada pintu-pintunya. Kita mau ke mana pintu-pintunya nggak ada. Jadi tetap kita dalam rombongan. Oh, Nabi Adam di Hawa nih. Ibu-ibu yang serta tidak selagah wanita menangkan hawa di dunia. Ya capek. Saya dari sini. Jujur saya di sini selama 1 tahun lebih kita pernah. Karena kalau seandainya ada sunnahnya saya karena itu yang pertama. Karena memang nggak ada sunnahnya, nggak ada syariatnya untuk mengajarkan kita naik, saya tak pernah. Ini untuk mengajarkan kepada jamaah supaya bahasanya di sana tidak kita mau ngapain misalnya kan nanti paling
jangan sampai nanti turut tulis nama. Foto dari sini aja kan. Pasangannya gitu ya. Atau adanya foto dari yang lebih, jangan. Syirik ini. Nanti di atas akan orang tulis, jangan sampai bertulisan. Ini contoh kiri lagi. Nanti toilet yang warna biru sebelah kanan ya. Kanan. Kita enak sekali kartunya bisa melihat dengan jelas. Mari silakan kita kumpul dulu untuk sebelah kanan ya. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti pakaian dulu. Ganti pakaian. Ganti baju sini. Iya, ganti pakaian dulu. Mana ganti? Ayo saya tukar foto. Mari Ustaz Nawawi, Ibu. Sekali aja, setelah ini baru pribadi. Ibu enggak, Bu Hanifah. Pak Dedi, supaya kelihatan, ayo. Enggak apa-apa lebar ini, kameranya satu belah lebar, nggih. Belakangan dikit aja. Ya. Kelihatan, ya. Sip. Udah ada, ayo lihat kamera. Satu lagi. Angkat tangan, saya bebas. Prabowo. Prabowo for presiden. Pokok 2LL Wahid itu sudah wah. Enggak masuk duain nanti. Wah. Dah, ampun. Ini kami. Oh, itu kan maksudnya itu. Kami di kamar mati. Iya. Apa nih? Santai, santai. Lewat no. Mana wasalet? Pak. Oh, wasalet. Mana selfie setengah jam. Kita cocokkan waktu jam 9:05. 9:35. Selfie? Iya. Ayo berdua mama dulu nih. Silau cahaya, pencahayaan. Situ aja situ. Tuh. Situ. Mulungnya udah kelihatan. Iya, makanya.
Hmm.